Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Pertama yang paling utama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan dan kenikmatan lainnya sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Oke, teman-temanku sekalian, dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbincang-bincang mengenai satu pembahasan, satu tema yang ada dalam agama kita, yaitu tentang pernikahan, gitu ya, Mas? Ya. Kira-kira ini, Mas, apa yang ingin Mas sampaikan yang ini kita Oke, sebenarnya ini kita perkenalan dulu ya. Nama saya itu Arifin Kanawadan dan juga ada teman saya Mas Habib Abdul Haryanto. Kami ini dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Islam Negeri Salatiga. Kita lanjutnya bahasan tadi. Kira-kira apa Mas yang ditanyakan tentang pernikahan itu? Nah, di sini saya ingin menanyakan apa sih pernikahan itu? Menurut Mas sih pernikahan itu apa? Seperti apa? Oke, jadi menurut saya itu pernikahan adalah satu perjanjian antara laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan yang kuat, di mana ikatan yang kuat itu mengikat agar mereka berdua itu tidak saling berpisah, agar mereka berdua itu dapat melanjutkan satu hubungan yang halal, karena hubungan yang halal itu akan menghasilkan sesuatu yang halal juga. Jadi kalau mereka itu melakukan ikatan tanpa adanya hubungan tanpa ada ikatan yang halal lah itu intinya, maka mereka tidak bisa menghasilkan turunan yang halal gitu. Nah, kalau biasanya kan ketika kita membahas suatu tema kan mesti ada dalil yang mengarah kepada tema tersebut. Nah, kalau dalam tema pernikahan ini contoh dalil dalam Al-Quran itu dalam surat apa ya, Mas? Oke, kalau dalilnya itu ada satu dalil itu yang saya ingat itu kurang lebih dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Jadi ayatnya itu seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Kalau tidak salah seperti ini soalnya. Selanjutnya, nah, di suatu tema kan biasanya juga ada hukum-hukumnya yang tertera di dalamnya. Nah, kalau semisal saya ingin tahu, coba Masnya bisa sebutkan 3 hukum dari pernikahan tersebut. Ya, jadi kalau hukum pernikahan itu asal muasalnya itu sunnah gitu ya, Mas. Ya. Karena Rasulullah itu juga sudah menjelaskan dalam hadisnya. Hadisnya itu kurang lebih seperti ini. Ya masyarakat syababi manis tato kami kumulkan falatazawwaj fa innahu aqaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa ma lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija'un. Yang artinya barang dari siapa. Yang artinya itu wahai sekalian para pemuda, karena masih muda-muda itu yang diceritakan. Ya masyarakat syababi manis tato amin kumulkan, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, alba itu artinya menikah, falyatazawwaj, maka menikahlah. Itu. Maka menikahlah. Fa innahu awaddu lil basari. Karena dengan menikah itu akan menundukkan pandangan. Awaddu lil basari, menundukkan pandangan.
wa ahsanu lil farji atau lebih menjaga kemaluan atau menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu atau belum mampu, maka diperintahkan untuk berpuasa, karena dalam berpuasa itu lebih terjaga gitu, lebih menahan gitu, hawa nafsunya itu lebih tertahan itu. Nah selanjutnya Kemudian kalau hukumnya setelah sunat itu kan ada hukum lain yang namanya hukum wajib gitu. ya, Ya, dihukumi wajib apabila seseorang itu, laki-laki itu sudah mampu dalam hal finansial gitu, atau keuangannya itu sudah cukup, ya. kemudian ya hartanya itu sudah cukup lah, sudah melimpah ruah itu untuk mencukupi kebutuhannya bersama pasangannya tersebut. Ya, kemudian dihukumi haram apabila dengan dia menikah itu justru menjerumuskan dia dan pasangannya itu ke dalam jurang neraka. Atau dengan menikah itu laki-laki itu berniat untuk mencelakai si perempuan itu atau si istri itu. Nah itu 3 hukum yang bisa saya sebutkan tadi. Oke, untuk selanjutnya kalau rukun pernikahan itu seperti apa? Oke, kalau rukun dalam pernikahan itu ada beberapa ya. Karena kita beragama Islam itu, maka rukun yang pertama itu adanya mempelai laki-laki, kemudian mempelai perempuan, kemudian adanya wali dari perempuan gitu ya, yang akan menikahkan, kemudian ada hijab kabul atau sumpah itu yang bisa diucapkan itu, kemudian adanya mahar atau mas kawin gitu ya, atau ada lagi saksi antara 2 orang, minimal itu 2 orang laki-laki yang menyaksikan. Namun sekarang itu kebanyakan saksi itu sudah banyak gitu ya, Dari 10 ya? bahkan lebih dari 10 itu, antara dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan itu mereka menyaksikan itu. Nah kalau syarat yang harus dipenuhi itu apa aja ini? Kalau syarat dalam pernikahan, terlebih dalam pernikahan agama Islam itu, yang pertama tentu adalah beragama Islam. Karena kalau salah satu di antara keduanya itu tidak beragama Islam, maka itu sebenarnya tidak boleh itu. Tapi ada yang menjelaskan juga bahwasanya boleh-boleh saja menikah antara laki-laki Muslim dengan wanita yang non Muslim. Tapi wanita non Muslim itu harus yang misalnya Nasrani gitu ya, agama Nasrani atau Yahudi itu, mereka yang ahli kitab, yang benar-benar menekuni kitabnya itu. Jadi gimana ya, intinya itu benar-benar ahli kitab dalam kitab mereka itu, kitab Taurat maupun Injil itu. Kemudian adanya mas kawin Ya. atau mahar itu sama sih sebenarnya. Kemudian ada wali dari perempuan dan ada saksi. Kemudian syaratnya yang selanjutnya itu tidak ada paksaan. Jadi kalau menikah itu nggak boleh adanya paksaan. Kalau misalnya mas besok mau menikah itu ya, kalau dipaksa oleh orang tua itu tidak boleh, tidak termasuk syarat itu. Karena syaratnya itu nggak boleh ada paksaan. Kemudian syarat yang selanjutnya itu bukan muhrim, bukan mahram, bukan dalam hubungan darah gitu. Maka sebelum kita menikah itu kita harus telusuri jejaknya antara laki-laki dan perempuan itu. Misal ketika kecil itu dalam ya nasabnya itu harus ditelusuri, harus dijejali. Misal kalau ketika mereka berdua kecil itu kok ditemui pernah satu susuan gitu, maka itu tidak boleh. Ya itu, maka tidak boleh satu susuan, satu mahram itu tidak boleh. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya tanyakan kepada masnya. Sudah cukup jelas apa itu pernikahan,
lalu dalil-dalil, lalu hukum, syarat dan juga rukun. Nah, dari saya. Mungkin saya mau menambah sedikit. Jadi Oke. kalau setelah kita menikah itu kita itu orientasinya itu mau kemana? Tujuannya itu apa? Tujuan dari menikah itu apa? Karena tidak mungkin kita dengan menikah itu tidak memiliki tujuan atau masa depan itu seperti apa. Jadi kalau tujuan dari menikah itu yang pertama itu tentu kita adalah menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita itu diciptakan dengan berpasang-pasangan sesuai dengan dalil yang saya sebutkan di atas tadi. Maka dengan kita menikah kita sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tentu kita juga sudah melaksanakan perintah Rasulullah tadi. Karena dalam suatu hadis juga Rasulullah itu walaupun Rasul ya, itu kan manusia yang hampir sempurna gitu ya. Itu Rasulullah juga menikah gitu. Karena kita tahu Rasulullah itu menikah dengan beberapa istri. Namun istri yang pertama itu sudah dikaruniai beberapa anak, namun yang istri yang selanjutnya itu tidak dikaruniai anak itu. Kemudian yang ketiga itu agar hidup kita semakin tentram dan aman gitu. Karena dengan kita menikah itu ibarat istri itu adalah penutup atau selimut gitu ya. Di Al-Quran dijelaskan bahwa laki-laki itu penutup bagi perempuan dan perempuan itu penutup bagi laki-laki. Maksudnya penutup itu apa? Penutup itu penutup daripada aib gitu. Karena antara laki-laki, antara suami dan istri itu pasti memiliki aib gitu. Maka itu tidak boleh disebarluaskan gitu kepada halayak ramai gitu. Maka tujuan dari menikah adalah untuk agar kita aman dan tentram gitu. Dan selanjutnya dengan kita menikah itu diharapkan kita mampu memiliki satu keturunan yang soleh dan solihah gitu. Dalam hadis juga Rasulullah juga menjelaskan bahwa ketika besok pada hari kiamat itu kita akan, terutama umat muslim itu akan dibanggakan di hadapan umat lainnya. Ya, jadi kalau kita memiliki keturunan yang banyak itu, terutama muslim, maka di hadapan Rasulullah itu kita sangat dibanggakan karena banyaknya umat muslim pada hari kiamat besok itu. Mungkin itu saja Mas yang bisa saya sampaikan tentunya. Oke, mungkin teman-teman itu saja pembahasan kita pada kali hari ini. Mungkin apabila ada manfaatnya bisa diambil, dan apabila ada kurangnya itu datanya dari kami sendiri. Dan apabila ada lebihnya itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.